ده الأثر اللي طلبته. Pemuda religius yang ditakuti semua orang karena hubungannya dengan jin ditolak cintanya oleh ayah Rehab yang kaya raya. Kementerian Wakaf meminta Sabar untuk bergabung dan membuka makam antik hingga terjebak selama 12 jam di dalamnya. Sabar yang berhasil keluar dengan selamat menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Kini ayah Rahab menginginkan Sabar untuk mencuri emas peninggalan Fir'aun secara ilegal. Apa yang akan dilakukan Sabar untuk menaklukkan hati calon mertuanya itu? Berikut ceritanya. Mendengar adiknya digoda pria di jalanan, Zain langsung menuduh Sohaila berpakaian tak pantas. Ia meminta Sohaila untuk lebih berhati-hati saat berpergian tanpa muhrim. Hal sepele itu membuat kakak adik bertengkar hebat hingga Zain mengancam hendak mengurung Sohaila di rumah dan tak boleh berangkat ke sekolah. Malam itu, Ezi ternyata menerima tantangan dari Zain untuk menyimpan ganja di rumahnya semalam. Agar tidak ketahuan oleh ayahnya, Ezi sengaja menyimpan tas itu di dalam kamar Sabar. Di malam yang sangat larut, Sabar mengikuti sholawatan bersama warga beserta wartawan Amir yang selalu meliput kesibukan Syekh muda itu. Di waktu yang sama, tiba-tiba polisi menyergap rumah Syekh Salam seolah tahu ada ganja yang disembunyikan di sana. Ezi yang melihat kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepala. Hasan dan Ibu Safa ketakutan setengah mati melihat petugas polisi menggeledah semua tempat di rumah mereka. Tak disangka, di bawah ranjang Sabar ditemukan tas ransel hitam berisi kiloan ganja yang dibungkus dalam aluminium foil. Meski berada di tempat yang berbeda, Sabar bisa merasakan kejahatan yang menimpa keluarganya itu. Ia menyeret tangan sang ayah untuk segera kembali pulang. Di waktu yang sama, Zain menemui Galib untuk mengungkapkan niatnya menyunting Rahab. Zain menjanjikan rumah besar dan berlian agar Galib mau menikahkan putrinya dengan dia. Galib meminta waktu untuk menjawab pinangan Zain terhadap putri tercinta. Di tempat lain, Hasan sudah digelandang ke kantor polisi atas tuduhan penggelapan ganja. Sabar dan Syekh Salam langsung ke kantor polisi meski mereka belum dapat kabar sebelumnya. Wartawan Amir sangat penasaran dengan kekuatan firasat Sabar yang tak pernah melenceng dari dugaan. Hasan menangis dengan tangan di borgol polisi. Sebagai imam masjid, Syekh Salam sangat kecewa dengan tindakan anak pertamanya itu. Sambil menitikkan air mata, Hasan bersumpah jika ia tak tahu menahu terkait tas berisi ganja itu. Ia bahkan tak punya cukup uang untuk membeli ganja sebanyak itu. Pagi harinya kabar tentang Hasan sudah menyebar di seluruh kampung. Mereka semua tak menyangka jika Hasan melakukan perdagangan narkotika. Galib justru sebaliknya. Ia sama sekali tidak percaya jika Hasan adalah seorang bandar karena hidupnya miskin dan pas-pasan. Jika Hasan memang benar bandar narkoboy, sudah pasti bergelimang harta. Galib langsung menduga dengan tepat jika pelaku sebenarnya adalah Zain yang ingin menyingkirkan Sabar dari hadapannya. Siang itu, Safa menangis histeris mengetahui putranya di penjara. Adik Syekh Salam yang bernama Umaymah datang bersama putrinya Aisyah untuk menenangkan Safa yang bersedih hati. Sabar mendapat telepon dari Rahab yang ikut khawatir dengan kondisi keluarga kekasihnya itu. Sabar menegaskan jika kakaknya Hasan bukan seorang pengedar. Dalam kesempatan itu, Rahab meluruskan terkait mahar yang diminta sang ayah. Ia sendiri tak pernah meminta banyak harta seperti apa yang dikatakan Galib. Rahab hanya ingin menikah dengan Sabar dan hidup berdua dengannya. Apalagi Zain datang kepada Galib dengan menawarkan banyak mahar. Rahab khawatir ayahnya akan merestui Zain daripada menerima pinangan Sabar. Malam harinya, Manal menemui Syekh Amar sang ahli nujum untuk meminta mantra perceraian. Ia tak mau adiknya, Rahab, menikah dengan Sabar. Dengan menggunakan cadar, Manal membayar mahar agar sang ahli nujum itu memantrai Rahab agar tidak mencintai Sabar lagi dan sebaliknya. Sementara itu, Ezi menemui Zain untuk meminta pertanggungjawaban atas kasus yang kini menjerat kakaknya, Hasan. Zain tertawa dan berkata jika ia tidak mungkin datang ke kantor polisi. Ia bahkan berpura-pura lupa dengan bisnis narkoba yang diberikan pada Ezi. Ia berkata jika kantor real estate miliknya tidak pernah terlibat dalam kasus apapun termasuk kasus narkoba. Ezi mengancam akan memberitahu polisi bahwa tas ransel itu adalah milik Zain.
Notaris tanah sekaligus pemilik real estate KPR itu berbalik mengancam dan akan menggunakan kekuasaan uang untuk memfitnah orang yang jujur. Ezi sangat murka dengan iblis berwujud manusia itu, namun ia tak bisa berbuat apapun karena ia sendiri yang membawa tas ransel itu. Di waktu yang sama, Syekh Ammar menemui Saber untuk menemukan cara bagaimana Saber bisa selamat setelah terkurung 12 jam di makam kuno. Sebagai ahli nujum, Syekh Ammar memperingatkan Saber jika penemuan emas di makam kuno adalah bisnis yang sudah dijalankan turun-temurun dari leluhur. Ia merasa kehilangan pekerjaan setelah kementerian mempekerjakan Saber untuk menggantikan Pak Reda. Saber menegaskan jika ia tidak pernah bermaksud untuk merebut pekerjaan siapapun. Ia hanya menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan tidak mengambil keuntungan dari semua itu. Syekh Ammar menuduh Saber hendak menyaingi dirinya yang terkenal ampuh sebagai ahli nujum. Saber langsung mengusir pria itu dari rumahnya sendiri dan menegaskan jika Ammar tidak boleh menyakiti dirinya dengan kata-kata jahat. Pagi harinya, Ezi mencari keberadaan ayahnya di ruangan, namun Syekh Salam tidak ada di tempat. Ia melihat peti kayu yang digembok tersimpan di lemari sang ayah. Saat hendak membukanya, Safa melarang anak bungsunya itu karena kotak kayu itu berisi dokumen penting milik Syekh Salam. Saat itu, Syekh Salam bertemu dengan Galib di jalan hingga perdebatan langsung terjadi. Galib tak terima karena hanya Syekh Salam di kampungnya yang tidak memanggil dirinya dengan sebutan haji. Ternyata Syekh Salam menuduh Galib yang telah menjebasan hingga masuk ke dalam bui. Pertengkaran mereka itu sontak menjadi tontonan warga yang melintas di pagi hari. Galib dan Salam sudah berteman sejak kecil. Dulu mereka menjalankan bisnis menggali emas secara ilegal dan menjual emas itu untuk kepentingan pribadi. Galib mengajak Salam untuk kembali menjalankan bisnis itu, namun Salam tidak mau lagi. Ia sudah bertaubat dan meninggalkan cara haram dalam mencari nafkah. Salam mengancam Galib jika Hasan tidak dibebaskan, maka ia akan bertindak dengan bantuan Allah. Di tempat lain, wartawan Amir mencari informasi tentang Saber pada warga sekitar. Semua orang yang mengenal Saber Al-Madah selalu memuji kebaikan pria itu yang gemar membantu tanpa pamrih. Desa Fayun sendiri semakin sejahtera sejak Saber datang dan besar di sana. Syekh Salam dulu memiliki banyak tanah dan rumah dibandingkan dengan warga desa lainnya. Saat Saber menghilang di usia balita, Syekh Salam menjual banyak hartanya untuk mengarahkan bantuan dalam mencari keberadaan anak angkatnya itu. Berita itu simpang siur dengan versi yang berbeda-beda. Amir merekam semua wawancara untuk memviralkan berita tentang Saber Al-Madah. Di tempat lain, Aisyah kedatangan tamu seorang pria bernama Emad, yaitu kekasihnya sendiri. Emad sengaja menemui orang tua Aisyah untuk menentukan tanggal pertunangan. Umaymah yang duduk di samping suaminya Jabil memprotes rumah yang dibeli Emad karena jaraknya cukup jauh dari rumahnya sendiri. Emad berkata jika rumah itu dekat dengan kantornya dan ia tidak bisa pindah kerja. Aisyah meminta Emad untuk menunggu permasalahan Hasan selesai dulu karena kondisi Paman Salam sedang tidak baik-baik saja. Di tempat lain, Rahab menemui Saber dan meminta maaf karena sudah menyeret Saber dalam masalah. Ia tak menyangka Zain akan datang pada sang ayah dan menawarkan mahar yang sangat mahal. Rahab takut jika ayahnya menerima pinangan Zain untuk menikahi dirinya. Saber berjanji akan terus berjuang untuk mendapatkan Rahab. Ia juga berkata jika Rahab akan tetap menjadi miliknya. Hati Rahab berbunga-bunga mendengar kalimat itu dan memberikan sejumlah uang pada Saber untuk membebaskan Hasan dari penjara. Saber menolak uang itu dan berkata jika ialah yang seharusnya memberi Rahab uang, bukan sebaliknya. Ia meminta Rahab untuk segera pulang karena hari mulai gelap. Di tempat lain, sang ahli nujum, Syekh Ammar merencanakan kejahatan untuk menyingkirkan Saber dari pekerjaan mulia itu. Ia berbicara dengan asistennya Sumbul yang selalu menemaninya dalam suka maupun duka. Syekh Ammar mengaku takut ketika melihat mata Al-Madah karena penuh dengan semangat dan keberanian yang membara. Tak berselang lama, Manal datang lagi ke tempat prakteknya di mana Syekh Ammar langsung meminta Sumbul berjaga di depan rumah. Manal meminta uangnya dikembalikan karena Syekh Ammar tak bisa memisahkan dua orang yang saling mencintai. Alih-alih berpisah, hubungan Rahab dan Saber semakin dekat seperti tak bisa putus. Manal memastikan agar Saber membenci Rahab dan begitu juga sebaliknya. Syekh Ammar meminta waktu lebih dan berjanji untuk melakukan sesuai keinginan Manal.
Sementara itu, pengacara pembela bernama Pak Maji menemui keluarga Saber untuk menjelaskan posisi Hasan yang terjebak dalam permainan kotor. Ia tak bisa membantu lebih banyak karena Hasan dalam posisi yang sangat sulit. Polisi sendiri sudah memulai penyelidikan dan prosedur lain untuk memberi hukuman berat pada Hasan. Di tempat lain, Syekh Musbah adalah tokoh agama yang terkenal yang sering mengisi pengajian di televisi. Ia mendapat informasi tentang Al-Madah dari wartawan Amir. Ia menemui seorang pejabat untuk memanfaatkan kekuatan magis yang dimiliki Saber. Tak hanya Syekh Musbah yang menginginkan kekuatan Saber, Galib pun sangat menginginkannya. Malam itu, Galib menawarkan bantuan untuk membayar pengacara terbaik agar Hasan bisa bebas dari jeratan kasusnya. Ia meminta Saber untuk menuruti semua perintah Galib dan bekerja untuknya mencari emas ilegal. Saber terpaksa menolak bantuan itu meski dirinya sangat membutuhkan pengacara terbaik. Galau dengan tawaran bantuan yang diberikan Galib, Saber duduk di atas sajadah sambil menyalakan buhur dan berdoa di hadapan Allah. Ia meminta petunjuk agar diberi jalan keluar dari permasalahan yang membelit keluarganya. Akhirnya, Saber menerima tawaran dari Haji Galib dan diminta untuk mengantarkan keruntuhan bangunan kuno yang menyimpan emas di dalamnya. Saber bisa melihat melalui retrokognisi masa depan dan menuntun Galib untuk masuk ke dalam reruntuhan bangunan kuno itu. Mereka masuk ke dalam, di mana Saber menunjukkan salah satu dinding yang di dalamnya terdapat puluhan batang emas seberat 1 kiloan. Saat Galib sibuk menghancurkan dinding, Saber justru melihat masa lalu yang terjadi dengan orang yang mengambil emas di sana. Siapapun yang mencuri emas itu akan celaka dan mati dalam kondisi mengenaskan. Saber meminta Haji Galib untuk segera mengembalikan emas itu ke dalam tembok karena jin penunggu makam akan terus meneror. Karena Galib bersikeras mengambil semua emas itu, Saber tiba-tiba mencengkram leher Galib seperti kerasukan setan. Dari belakang, tubuh Saber muncul cahaya merah dan biru yang membuat Galib tak sadarkan diri. Tanpa disadari, Saber membunuh Haji Galib di dalam reruntuhan bangunan kuno itu hingga keadaan semakin rumit dan menjepit. Saber mengembalikan emas dalam tembok dan beralih keluar untuk meminta bantuan. Naasnya, situs kuno itu jauh dari perkampungan warga, terlebih lagi kondisinya malam hari sangat sunyi dan sepi. Pagi harinya, Manal dan Rahab kebingungan mencari sang ayah yang tidak ditemukan di dalam kamar. Mereka berusaha menelpon HP ayahnya, namun tak diangkat juga. Sementara itu, Saber yang ketakutan bersembunyi di dalam kamar sambil berzikir kepada Allah. Ia berusaha mengingat apa yang terjadi semalam di mana Galib sudah tak bernyawa tepat di tangannya sendiri. Sambil terus berdoa pada Allah, Saber mengutuk perbuatannya sendiri yang kesurupan hingga membunuh seseorang. Di tempat lain, Syekh Salam bersama Majdi menuju kantor polisi di mana Hasan akan dibawa ke jaksa penuntut esok hari. Hasan mengaku tak tahu menau soal tas itu. Pak Majdi menegaskan mereka harus mencari siapa orang yang sengaja meletakkan tas itu ke dalam kamar. Setelah Syekh Salam dan Pak Majdi pergi, Ezi baru mengaku pada Hasan jika tas narkoba itu milik Zain. Ezi bahkan mengaku dirinya lah yang telah memasukkan tas itu atas perintah dari Zain. Melihat Saber duduk di lantai, Safa langsung meminta putra angkatnya untuk menyusul Salam ke kantor polisi dan menjenguk Hasan. Saber menutupi telinganya dan melenggang pergi setelah dicecar ribuan pertanyaan. Rahab dan Manal masih kebingungan mencari keberadaan Galib yang menghilang hanya dalam waktu 1 malam. Rahab mencoba bertanya pada Razak dan pegawai toko parfum ayahnya, namun mereka tak ada yang mengetahui. Hasan mengamuk mengetahui adiknya bersekongkol dengan Zain untuk menjatuhkan Saber. Hasan memaksa Ezi untuk menemui Saber dan menceritakan semua dengan sejujur-jujurnya. Saber yang berjalan keluar rumah bertemu dengan Rahab yang kelimungan mencari ayahnya. Tak seperti biasanya, Saber bersikap dingin pada Rahab dan berkata jika ayahnya pasti akan kembali. Safa terus menangisi kondisi keluarganya yang diterpa angin topan. Aisyah dengan sabar menemani bibinya yang bersedih dan memberi dukungan mental padanya. Ezi pulang ke rumah menanyakan keberadaan Saber, namun pria itu pergi entah kemana. Manal meminta Razak untuk menjalankan tugas seperti saat ayahnya berjaga di toko. Ia mulai mencurigai Salam yang telah berbuat sesuatu pada ayahnya hingga menghilang tak ada kabar. Di tempat lain, Saber menemui ayahnya Syekh Salam dan berkata jika ia baru saja melakukan kesalahan besar. Saber sendiri tak bisa menceritakan secara detail apa kesalahannya itu. Syekh Salam berusaha meyakinkan Saber bahwa Allah Maha Pengampun. Di tempat lain, wartawan Amir menemukan Musbah dan pejabat setempat untuk membicarakan perihal Saber. Pemuda berusia 30-an yang terkenal memiliki kemampuan magis namun keberadaannya tersembunyi. Amir diberi sekepok uang tunai untuk membawa Saber ke kantornya.
Sementara itu, Sabar bertemu dengan Ezi mendengar semua cerita kejadian malam sebelum polisi menggeledah rumah mereka. Malam harinya, Aisyah menghubungi calon tunangannya Emad yang sedari tadi menunggu. Emad bersikeras hendak melangsungkan pernikahan segera meski Aisyah masih menunggu Hasan keluar dari penjara. Malam itu, Sabar murka dan menemui Zain di kantornya untuk meminta pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Hasan. Sabar mengancam jika Zain tidak segera mengeluarkan Hasan dari penjara, maka Zain akan kena batunya. Zain cukup takut melihat amarah Sabar yang memuncak. Ia hanya bisa menuruti semua permintaan Sabar meski tak mungkin baginya untuk menyerahkan diri. Sementara itu, Manal dan Rahab masih bimbang dengan keberadaan ayah mereka yang tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Manal membujuk Rahab untuk segera lapor polisi karena semua orang di kampung mengenal Galib namun tak ada yang mengetahui keberadaannya. Rahab berkata jika esok hari ayahnya belum kembali, ia akan melapor ke polisi. Pagi harinya, wartawan Amir menjemput Sabar untuk pergi ke kota Mesir dan bertemu seorang pejabat penting di sana. Sabar menolak pergi bersama Amir dan mengusirnya begitu Syekh Salam keluar dari rumah. Tak berselang lama, Rahab menelpon Sabar dan mengutarakan niatnya untuk lapor polisi karena ayahnya tak juga pulang. Ia meminta Sabar untuk bertemu di kantor polisi. Di tempat lain, wartawan Amir menemui Hasan dan mengaku sebagai temannya Sabar. Ia menawarkan bantuan untuk mencari pengacara yang ahli di bidang hukum. Namun Sabar harus segera menghubunginya untuk mengambil keputusan. Sementara itu, Sabar bersama Manal dan Rahab sudah berada di kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Galib. Saat mereka mengisi berkas laporan, Hasan melintas di depan lobi untuk dibawa ke jaksa penuntut. Ia berkata jika Zain kabur dan menghilang dari Al-Fayun. Hasan meminta Sabar untuk menghubungi Amir yang menawarkan untuk membantu. Sepulang dari kantor polisi, Sabar melenggang pergi ke reruntuhan bangunan kuno di mana Galib terbunuh di sana. Saat hendak memasuki bangunan itu, tiba-tiba Abdul Razak melintas hingga Sabar pun mengurungkan niatnya untuk memeriksa jasad Galib di sana. Setelah Rahab melaporkan hilangnya Galib, kasus itu menjadi perbincangan di kalangan aparat karena cukup rumit dan tanpa jejak. Bahkan mobil Galib masih terparkir di tokonya selama 2 hari penuh. Dari kabar yang beredar, Galib sempat bertengkar hebat dengan Syekh Salam yang mengancam hendak membunuhnya. Sore harinya saat Sabar pulang ke rumah, Syekh Salam menanyakan perihal hilangnya Galib. Ia menduga Galib sengaja menghilang untuk menghindari kasus Hasan. Tak berselang lama, polisi datang ke rumah mereka untuk menggeledah lagi atas tuduhan hilangnya Galib. Sabar langsung berkeringat dingin. Ia takut kematian Galib sudah diketahui polisi. Naasnya bukan Sabar yang ditahan, melainkan Syekh Salam sebagai terduga bersalah. Dan film pun bersambung.